Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bersama Petualangan Kosong. Bicara yang akan kita discuss pada pagi ini tentang Demokrasi, demokrasi. demokrasi itu. Karena Gimana, Pak? demokrasi selalu menjadi perbincangan mulai saya kecil. Demokrasi, demokrasi. Iya. Kita bahas kosong-kosong itu seperti apa demokrasi yang kita pahami gitu. Nah, ini agar yang kita bicarakan ini memiliki alur, Pak ya. Saya kira kita harus mengawali dari bicara tentang sejarah. Gimana sih konsep demokrasi itu bisa muncul? Iya, iya. Gimana, Mas? Jadi latar belakangnya gitu ya. Latar belakangnya kenapa tiba-tiba konsep demokrasi muncul, pasti ada sejarahnya itu ya. Iya. Ada sejarahnya dari mana gitu, pemikirannya siapa ya, sehingga diadopsi di negara-negara. Ada yang berhasil, ada yang masih proses gitu ya. Ada yang juga tidak menerapkan model-model lain. Iya. Seperti kalau di Rusia dulu, Uni Soviet itu kan sistem komunis yang dikembangkan. Iya. Tapi lama-lama berapa? 70 tahun ya. 70 tahun cuma sistem komunis, tapi tidak bisa menjawab tantangan zaman, akhirnya bubar Berarti diri ya sendiri. sudah dibuktikan bahwa konsep komunis itu ya nggak berjalan kan. Tidak berjalan. Maka bisa dibilang bahwa sebuah negara disebut sebagai negara modern itu jika negara itu memiliki sistem demokrasi. Demokrasi. Ya. Saya mau ini Pak San. Ada satu diskusi Pak ya, kajian yang menarik tentang demokrasi Pak ya. Kembali lagi ke awal mula bagaimana konsep demokrasi itu muncul. Iya. Jadi kan di mana itu? awal mula sejarah balik lagi. Sejarah, berarti seluruhnya gitu. Iya, balik lagi ke Yunani berarti kan kita. Yunani. Iya. Apa-apa sumbernya kebanyakan dari Yunani. Nah itu saya juga bingung kenapa konsep pikiran Barat itu sumbernya Yunani. Gitu. Iya. Memang pikiran Yunani itu sistematis gitu Pak. Sistematis. Ya, sistematis. Kemudian itu yang pertama Pak. Yang kedua, rekam jejaknya ada, catatan-catatannya itu masih ada, tersimpan itu. Dokumennya itu. Dokumennya, buktinya. iya. Walaupun 2500 tahun yang lalu ya, tapi Iya. itu masih ada gitu. Itu yang membedakan dengan Asia. Asia hilang. Asia kan kebanyakan mereka hilang. Hilang. Kenapa? Karena kalau mereka berperang dulu kan perebutan kekuasaan itu selalu berdarah-darah alasannya. Iya, iya. Diawali dengan peperangan pasti ya. Perang fisik. Ya, perang fisik lah. Dan jika mereka perang itu di Asia biasanya membumi hanguskan semuanya, termasuk dokumen-dokumennya. Jadi dihancur leburkan. Gitu ya. Tidak boleh ada lagi pembicaraan tentang klan atau kerajaan yang sebelumnya. Maka semuanya dihancurkan. Oh, penghapusan sejarah gitu Ya. ya. Tetapi berbeda dengan di Eropa, utamanya di Yunani. Iya, iya. Mereka tidak menghancurkannya, tapi mereka mengambilnya dan mempelajarinya. Pelajarinya. Jadi kan ada dua konsep. Yang pertama ada Yunani, Iya, yang kedua itu ada Helenisme. Jadi kalau misalnya kita baca tentang sebuah tulisan Greek, classical Greek gitu ya, Iya. maka biasanya penulis itu dia memfokuskan pada Yunani. Yunani. Tapi kalau misalnya kita mendengar atau membaca Helenisme, Helen ya. ya Helenisme berarti itu Filsafatnya setelah Helen. Iya. setelah Yunani. Setelah Yunani. Setelah Yunani hancur. Jadi Iya. justru menariknya Yunani ini Pak ya, setelah Yunani hancur, justru kebudayaan ini tersebar luas. Iya, iya, iya. Hancur malah justru kebudayaan ini tersebar luas Pak. Iya. Ketika Yunani runtuh, ya, justru ada edukasi yang dikembangkan ya dari Kan dari gini, peradaban itu ya Pak. Ini sebelum kita masuk ke demokrasi Pak ya, Iya. sejarah itu ya. Jadi Yunani ini kan
dia dihancurkan oleh Makedonia. Iya. Ya. Jadi Philip II. Dia ayah dari Alexander yang Agung. Alexander Agung. Ya, Alexander yang Agung ya. Dia kemudian Alexander Agung ini mengalahkan Yunani. Yunani awalnya polis-polis. Ada Athena, ada Sparta, dan lain sebagainya, polis-polis. Kemudian berubah menjadi kosmopolis. Kosmopolis. Iya. Jadi polis yang seluas semesta gitu ya. Nah, itu kalau misalnya saya analogikan sekarang ya, saya kan kadang-kadang bingung. Yang bingung itu anak saya. Apakah dia Madura, apakah dia Jawa, atau apakah dia Palembang, atau dia Indonesia, kan bingung. Iya. Jadi kita ini sekarang sudah menjadi warga kosmopolis gitu. Kosmopolis. Jadi semua informasi itu bisa masuk, semuanya bercampur baur menjadi satu. Nah, akhirnya kita bicara tentang demokrasi lah. Nah, sistem pemerintahan itu kan, sistem pemerintahan demokrasi itu kan pada awalnya ya diawali dari konsep monarki. Awalnya ya. Awalnya. Seperti ada ketidakpuasan mungkin di situ ya. Awal sistem pemerintahan monarki memang. Monarki. Jadi ada orang yang kuat. Ada satu orang yang kuat. Kemudian dia memiliki alat untuk melanggengkan kekuasaannya, dan dia itu menguasai wilayah tertentu dengan menggunakan hukum-hukum yang dibuat olehnya. Berarti ya Pak Yus, sifat alamiah dasarnya manusia mungkin monarki gitu ya. Monarki. Karena yang dikembangkan pertama kali kan sistem monarki ya. Merasa sudah punya segalanya, akhirnya saya harus mengatur kan, dan harus ada aturan. Monarki itu sebenarnya dari dua kata, mono dan arche. Mono artinya satu tunggal. Arche itu artinya orang yang dipilih. Orang yang dipilih. Jadi yang terpilih itu hanya satu. Pilih sendiri. Memang kan kalau misalnya kita lihat di alam, Pak ya, di alam itu kan siapa yang kuat maka dia akan menang. Di alam kan gitu ya. Kalau belajar dari hewan ya, singa rajanya ya satu. Terus hewan-hewan lainnya pasti ada penguasanya di sana, sehingga apalagi dengan sifat manusia dengan pola pemikirannya yang cerdas, tentu kan menggunakan kekuasaan gitu berdasarkan pola-pola pikiran dan perhitungan yang matang gitu ya, daripada hewan ya. Jadi memang itu naluri gitu, untuk sistem monarki bisa jadi gitu ya Pak, karena sampai sekarang hasrat gitu lebih mentalitas itu dalam diri manusia cenderung ingin berkuasa kadang. Monarki, mental monarki itu ada, walaupun seringkali sistem yang dikembangkan itu demokrasi. Kalau ke arah manusia mungkin egoisme ya. Egoisme ya. Jadi, itu kan bahasa monarki kalau bahasa sederhananya egoisme gitu. Jadi monarki balik. Saya lanjut ya. Kemudian dari monarki, mono dan arche ini yang terpilih hanya satu ini, ternyata lambat laun setelah turun pada keturunannya mungkin pembentuk awalnya baik Pak, adil gitu. Adil ya, apa yang dimaksud dengan adil, kemudian dia membuat hukum-hukum yang baik ya. Hukum-hukum yang untuk menertibkan, benar-benar untuk kehidupan manusia agar bisa berjalan dengan baik awalnya. Turun pada generasi selanjutnya yang bukan pendirinya. Nah, muncullah tadi sifat egoisme tadi itu. Egoisme, sifat-sifat manusia, sifat-sifat alamiah manusia itu muncul, lalu kemudian berubahlah menjadi konsep tirani. Jadi monarki menjadi tirani. Monarki berlebih itu, akhirnya menjadi tirani. Jadi dia kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, dan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya dia membuat hukum yang hanya tujuannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Iya. Kemudian si tirani ini ternyata dia ditentang.
ditentang oleh banyak orang. Iya. Biasanya orang-orang kaya ataupun orang-orang keturunan bangsawan. Nah, konsep penentangan ini akhirnya nanti kalau mereka berkuasa ya, berhasil ya. Iya. Ini disebut sebagai konsep aristokrasi. Jadi kekuasaan itu dipegang oleh banyak orang. Tapi kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyatnya. Jadi, tak kirain kepentingan para penguasa tersebut. Tak kirain bagi-bagi tirani itu, multi tirani belum. Bukan. Jadi aristokrasi itu dia masih bagi-bagi kekuasaan, tapi kok bagi-bagi? Kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat bersama. Itu aristokrasi. Lambat laun ternyata aristokrasi itu balik lagi ke sifat dasar manusia. Gitu. Dia memiliki kecenderungan untuk melanggengkan kepentingan kelompoknya. Berubahlah menjadi oligarki gitu. Jadi mulai pertama aristokrasi gitu ya. Monarki terus ke tirani. Ke lalu ke aristokrasi dan oligarki gitu. Itu fasenya memang. Iya. Fase kekuasaan. Kemudian setelah berubah menjadi oligarki, Pak ya, kekuasaan ini memang dikuasai bersama-sama orang-orang tertentu ya, orang kuat-kuat tertentu. Ya, seperti sekarang misalnya partai politik. Betul. Nah, kemudian kekuasaan itu dia untuk melanggengkan kepentingan kelompoknya. Kelompoknya dan masanya. Nah, jadi itu oligarki. Ini jamu saya tidak bicara partai sekarang. Terlepas nanti ternyata kok mirip-mirip. Itu ya, tidak ada kesengajaan. Gak tahu lagi kalau ternyata itu mirip-mirip ya. Tapi ini konsep dulu. Biasanya Pak Yus, di negara di Yunani sudah beribu-ribu tahun yang silam terjadi, kadang di Indonesia baru terjadi sekarang gitu. Iya. Memang ini siklus ya. Setelah itu oligarki dia ditentang kan, Pak. Ditentang kenapa? Karena hanya keadilan itu, kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Yang menentang orang bawah tentunya. Nah, yang menentang semua orang-orang yang disebut sebagai rakyat. Disebut sebagai rakyat. Rakyat yang tidak kebahagiaan. Maka mereka semua menentang. Dan akhirnya konsep tersebut muncullah konsep demokrasi. Demos dan kratos. Demos adalah rakyat, kratos adalah kekuasaan atau pemerintahan gitu ya. Jadi demokrasi artinya adalah pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat. Ya. Jadi konsepnya itu. Nah, tetapi Pak Hasan, pemikir-pemikir klasik Pak ya, pemikir klasik itu sebenarnya mereka nggak setuju dengan demokrasi. Mereka nggak ada yang pro demokrasi. Karena merasa dirugikan. Mulai dari Socrates, bukan merasa dirugikan. Mereka logik mereka itu kalau saya lihat, iya ya gitu. Jadi mulai dari Socrates, Platon, Aristoteles ya. Mereka itu menolak demokrasi. Kenapa mereka menolak demokrasi? Bayangkan kekuasaan dipegang oleh rakyat, ya, rakyat sehingga semua orang akhirnya berkuasa, semua orang berbicara, kan akhirnya kebingungan mana yang bener ini? Kenapa? Karena semuanya berbicara. Sama seperti kondisi kita saat ini Mas ya. Kalau Mas lihat ya, kan semua orang bicara. Semua orang bicara ya. Kadang-kadang kita ini bingung sendiri. Kita kebanyakan informasi nanti disinformasi malah ya. Kekurangan informasi, disinformasi ya. Jadi malah kebingungan. Justru kalau misalnya kita mendapatkan terlalu banyak informasi, kita kan bingung sendiri mana yang benar ini. Jadi akhirnya si pemikir-pemikir klasik itu mereka lebih cenderung untuk tidak setuju dengan demokrasi. Bahkan si Platon itu menulis tentang filsuf raja. Filsuf raja itu bahwa raja itu sebaiknya belajar filsuf atau filsuf itu sebaiknya menjadi raja karena dianggap sebagai
bijak. Iya, orang yang bijak. Iya, mereka jadi itu ide si Platon gitu. Iya, iya. Jadi menolak demokrasi itu sendiri. Karena bayangkan bagaimana kalau orang rakyat berkuasa ya akhirnya kan kacau gitu. Mereka tidak terdidik ya, kemudian berkuasa sehingga akhirnya nanti yang ditakutkan itu anarki. Iya. Demokrasinya demokrasi anarki. Betul gitu sekali. Ya. Jadi demo yang anarki. Iya, gitu. konsep demos yang anarki. Tapi memang mungkin dari proses itu Pak Yus, dari proses siklus model-model pemerintahan yang dikembangkan, mulai sejak pemerintahan monarki ya hingga demokrasi, ini kan adalah fase-fase revisi dari sebelum-sebelumnya. Oh, model monarki ternyata merugikan. Oh, model tirani merugikan. Oh, oligarki ternyata merugikan. Oh, kita bentuk model demokrasi. Kalau dikaji secara kajian sosiologis gitu, perbandinganlah Indonesia Amerika memang jauh ya. Di Amerika tuh sudah lama merdeka, terus presidennya sudah yang keberapa sudah sekarang ke 25, 27, saya kurang tahu juga. Di Amerika itu 1776 merdeka. 1776. Berarti kan sekitar 300 tahun. 300 tahun. 300 tahun. Ya, sedangkan di kita kan masih mungkin 70 tahunan lebih merdeka. Jadi sangat jauh. 5 ya. Iya. Terus bisa jadi mungkin kita itu belum sepenuhnya siap menghadapi sistem-sistem seperti demokrasi. Tapi karena mungkin funding partainya perlu percepatan gitu ya, agar masyarakat itu lebih sadar, SDM-nya lebih mudah dikembangkan. Demokrasi ini bagus. Demokrasi itu bagus secara sosiologis bagi orang-orang yang berpikir gitu, bagi orang-orang yang punya ide, bagi orang-orang yang sudah memang intelektualnya atau kerangka kritis berpikirnya itu berjalan gitu. Itu untuk demokrasi secara sosiologis. Tapi kalau masih budaya yang ada, budaya oligarki, budaya patrimonial, saya lebih kagum ke Tokosi ini misalnya karena Tokosi ini karismatik. Kalau di Yunani filosof gitu, filosof bicaranya betul benar, insya Allah mewakili Tuhan. Akhirnya masyarakat sepenuhnya mengikuti gitu. Memang konsep, balik lagi ke konsep demokrasi Pak ya, yang menjadi logik kita nggak jalan kadang-kadang Pak ya. Bagaimana seorang profesor suaranya itu sama dengan orang yang memiliki artinya gangguan jiwa. Anak TK ya. Kalau anak TK kan tidak boleh mereka Pak ya. Mereka kan belum punya hak Pak ya. Gangguan jiwa. Karena kan ini kita bicara kalau kita bicara Indonesia Pak ya. Iya. Kalau kita bicara Indonesia, kemarin kan mereka kan juga punya hak. Terbukti bahwa rumah sakit jiwa juga mengadakan pemilihan gitu untuk memilih pemimpin gitu. Iya. Ini ada Pak Dekan. Pak Dekan. Ini diskusi nih kita. Iya, teman-teman Ini nanti saya potong ini. Karena ini rekam. Tapi kan gagasannya dari Pak Warik semua. Lanjut. Iklan. Iya tadi apa? Sampai tadi sampai Pak. Sampai ternyata orang gila gitu. Orang gila atau orang tidak normal. Iya. Orang yang bukan ya, orang jiwanya yang mempunyai terganggu. kelebihan gitu ya. Jiwanya Kebutuhan terganggu. khusus. Jadi bagaimana mungkin kadang-kadang logika kita kan
kadang-kadang juga terganggu akan hal tersebut Pak San. Bagaimana seorang profesor lalu kemudian dia suaranya sama dengan orang yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, gangguan jiwa lah. Gangguan jiwa. Kalau kebutuhan khusus itu kan ini ya memang secara alamiah ya. Iya. Nah, jadi gangguan jiwa. Kok bisa disamakan dan itu? Gitu. Ini yang sedikit mengganggu kita kan, ya, mengganggu kita gitu, pada demokrasi. Iya. Berbeda dengan konsep Pancasilanya Soekarno. Walaupun ini pada sila keempat, permusyawaratan. ya. Jadi pada sila keempat itu kan bahwa rakyat itu memberikan haknya kepada sebagian haknya ya kepada orang lain untuk menjadi wakilnya. Dan kemudian segala sesuatu permasalahan itu diselesaikan dengan musyawarah untuk menjadi mufakat. Bukan suara terbanyak. Bukan suara terbanyak. Musyawarah mufakat ya. Iya. Bukan mufakat lalu musyawarah. Iya, kesenangannya orang kadang Indonesia sedang membolak-balikkan praktek. Jadi kalau lihat perjalanan demokrasi di Indonesia itu tadi di barat Pak ya perjalanannya. Iya. Terus sampai pada demokrasi. Jadi hancurnya demokrasi Yunani itu justru dia melanggengkan konsep Helenisme. Ini tersebar. Kan Yunani dihancurkan sama Makedonia. Demokrasi hancur. Demokrasi Yunani hancur. Nah, padahal demokrasi itu di Yunani muncul, dia itu memberikan kebebasan bagi orang-orang untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Akhirnya ekselensi seseorang, kehebatan seseorang di medan perang itu berganti dengan kehebatan orang berkata-kata. Berargumen. Pasti ada filsuf-filsuf yang punya kekuatan berkata-kata. Belum masih Jadi, muncul ya. Ini peperangan dua pikiran ya. Iya. Jadi filsafat itu dia punya saudara kembar, tapi gelap. Ya, namanya sofisme. Iya, orangnya disebut sebagai kaum sofis. Iya. Jadi dia itu memberikan argumentasi, tujuannya itu bukan mencapai kebenaran Pak San. Iya. Tujuannya itu untuk efektif. Agar orang ikut apa yang kita bicarakan. Nah, ini mirip-mirip sekarang ini. Ya, jadi Thrasio Tabaconi itu menyampaikan bahwa kaum sofis di masa kejayaan demokrasi di Athena Pak ya. Waktu itu ya, itu mirip-mirip dengan kondisi saat ini. Jadi saat ini cenderung itu orang-orang itu lebih banyak menjadi sofis modern. Ya, karena yang dibicarakan itu, yang diargumentasikan itu bukan kebenaran, tapi lebih kepada bagaimana efektif dan diikuti oleh orang. Itu ada dulu itu di sana, akhirnya muncullah kemudian sekolah-sekolah, termasuk sekolah ya. Sekolah pendidikan ini. Iya, sekolah ini kan buatan kaum sofis. Jadi dulu pada waktu ini ditentang nanti. Yunani sudah buat sekolah ya. Udah buat sekolah. Platon itu dulu buat namanya akademia. Makanya sekarang kata akademisi. Itu diambil dari sekolahnya Platon, namanya akademia. Muridnya Aristoteles dia juga buat sekolah namanya Lyceum. Ini kan orang-orang hebat ya. Iya. Plato ya, Aristoteles. Nah, kenapa kok kaum sofis itu dia menawarkan kurikulum tertentu ya, untuk belajar bicara, karena itu jadi kebutuhan Pak. Kan perang sudah ada. Iya. Damai. Jadi demokrasi itu hanya bisa ada pada posisi situasi negara dalam keadaan damai, situasi wilayah dalam keadaan damai. Baru bisa muncullah demokrasi. Tapi kalau misalnya demokrasi itu
suatu wilayah itu masih dalam keadaan perang, Pak ya. Nggak bisa demokrasi. Nggak bisa. Bagaimana mungkin kita mau perang rapat dulu? Nggak bisa. Nggak bisa kan ya? Harus dipimpin orang yang berpengaruh langsung. Itu yang menghancurkan Athena dari serangan Makedonia. Karena pada waktu perang ya, Makedonia nyerang, Athena ini kan rapat dulu, Pak. Bagaimana mungkin si Athena ya, para jenderal-jenderalnya ya, mereka bilang, loh, saya gimana mau nyerang? Kalau misalnya saya nyerang, saya masih harus menunggu keputusan Senat. Keputusan Senat. Iya, saya harus menunggu keputusan Senat, baru bisa berperang ya. Sedangkan Makedonia ada Philip, dia menunjuk satu jari ini, sudah ada jutaan orang langsung bergerak. Dia menunjuk jari ini, jutaan orang bergerak. Nah, sedangkan si Athena sendiri masih menunggu rapat. Untuk baik itu bertahan maupun menyerang gitu. Nanti akan dihancurkan sendiri karena sistemnya sendiri si Athena itu. Iya. Tapi nanti malah justru menjadi konsep yang saat ini ya, digandrungi oleh negara-negara. Dulu nggak ada negara setuju dengan demokrasi. Nah, lantas kemudian balik lagi ya ke Sophis itu ya. Athena dari damai, Pak ya. Kebutuhan akan pendidikan itu dibutuhkan. Lalu Sophis menawarkan, kaum Sophis itu menawarkan pendidikan seperti misalnya ada Thrasymachos, ada Protagoras. Ya. Iya. Kenapa mereka itu membuat pendidikan itu ya? Karena mereka tadi ini yang saya sebutkan ini dia orang asing, Pak. Mereka tidak boleh memiliki properti di Athena. Sama seperti hukum yang juga kita jalani saat ini di Indonesia ini kan orang asing nggak boleh punya properti di Indonesia, nggak boleh punya tanah di Indonesia. Nggak boleh. Maka untuk menghidupi dirinya sendiri, mereka harus menciptakan lapangan pekerjaan lain. Nah, kaum Sophis ini mereka kaum traveler, mereka sudah berkeliling di dunia itu ya, dunia Eropa itu ya, mereka sudah jalan-jalan ya. Dan ternyata mereka lihat bahwa ternyata itu budaya itu berbeda-beda. Yang disebut benar itu berbeda-beda. Akhirnya kalau konsep Athena enggak, benar itu sesuai dengan ketentuan dewa-dewi gitu ya. Itu kan itu mereka menciptakan Parthenon kan. Parthenon itu kuil 12 dewa dan dewi itu ya. Ada juga kuil Apollon gitu. Kuil Apollon. Di kuil Apollon itu sebelum kita masuk ya ada sebuah tulisan di atasnya, Gnotisiaton, artinya kenalilah dirimu. Jadi sebelum mau masuk ke kuil Apollon itu ya, sangat filosofis sekali itu. Hendaknya orang yang masuk itu harus mengenali dirinya sendiri gitu. Iya. Lanjut lagi kita Pak ke Sophis. Jadi mereka itu orang kaum traveler ya. Jadi mereka tahu bahwa adat itu masing-masing daerah itu berbeda-beda gitu. Benar itu berbeda-beda. Lalu mereka itu akhirnya menjadi orang yang relatif. Jadi benar itu relatif. Tergantung individunya yang disebut benar itu. Tergantung interpretasinya gitu. Iya, sama seperti gini. Kita ini postmodern sekarang ini masuk ke dalam dunia relatif, Pak Hasan. Contoh ya, di dalam satu ruangan Pak Hasan mungkin bilang panas. Iya. Atau Pak Hasan mungkin bilang dingin. Panas. Iya, panas lah kata Pak Hasan bilang panas ya. Karena Pak Hasan mungkin sedang greges ya. Iya. Lalu saya bilang dingin. Iya. Padahal kita kan ada di satu ruangan. Iya. Kenapa kita ada di satu ruangan yang sama? Kenapa kita berpendapat bahwa saat ini panas, saat ini dingin? Iya. Mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Itu kebenaran yang sifatnya relatif gitu ya. Itu yang diajarkan Sophis. Bahwa kebenaran itu relatif, kata si kaum Sophis ini, Pak. Kemudian mereka menciptakan, karena memang kebutuhan ya, damai. Tadi yang saya sebutkan, excellency seseorang itu sudah bukan lagi di medan perang, ya, bukan lagi berperang, tapi di medan adu argumen. Kebutuhan akan itu ada, muncullah sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum Sophis. Ada kurikulum. Mereka tujuannya ya untuk menghidupi dirinya sendiri. Berarti pendiri cikal bakal asal mula pendidikan muncul itu orang Sophis. Iya, ya? Jadi guru dibayar, dosen dibayar. Itu
dulunya itu kalau guru dan dosen itu konsep sekarang ya. Konsep sekarang. Yang dikembangkan Namanya dulu sekarang. ya, namanya. Mungkin sama saja ya kayak gitu. Ya, dulu mungkin ya. istilahnya dulu berbeda ya. Iya, tapi tetap Itu yang mengawali kaum sofis karena dulu itu orang belajar seperti di akademianya Platon, di liseumnya Aristoteles ya. Mereka itu nggak bayar, mereka itu hanya mengikuti jalan hidup, the way of life saja, ikut saja, nggak bayar. Gitu. Ternyata, kalau kita lihat Pak San, sekolah ini kan konon itu berasal dari kata skole. Skole itu artinya punya waktu luang. Oh, berarti sekolah itu memberikan waktu luang gitu ya. Bukan memberikan, punya meluangkan waktu. Gitu. Punya waktu luang. Punya waktu luang gitu. Iya, bukan meluangkan waktu atau memberikan sehingga waktu. Digunakan untuk orang yang jadi dari kata skole ya. Skole. Kemudian kan diserap menjadi school, ekol, sekolah gitu ya. School, iya. Nah, jadi asal kata muasalnya itu skole itu punya waktu luang. Jadi orang yang bersekolah itu hanya mereka-mereka yang punya waktu luang. Contoh misalnya, kalau kita lihat Pak ya, makan sudah ada yang menyediakan, uang sudah ada yang menyediakan ya. Lalu kebutuhan sandang pangan lengkap sudah gitu ya, sudah terpenuhi. Kan akhirnya kita waktu kan luang. Duduk lah, ya. Orang kaya lah gitu ya. Kaya. Nah, jadi hanya orang-orang kaya yang punya waktu luang yang bisa bersekolah. Sama seperti misalnya anak SD Pak ya. Iya. Mereka nggak mikir makan sudah disediakan, pakaian disediakan, pendidikan, uang pendidikan sudah disediakan. Akhirnya mereka punya waktu luang, maka mereka bersekolah. Skuli. Kalau misalnya bekerja dan itu kan susah. Tidak mungkin bersekolah gitu. Cara etimologi kata sekolah yang berasal dari kata skole. Jadi orang yang mempunyai waktu luang. Ya. Jadi setelah mereka bersekolah ya, kaum sofis itu mulai mengajarkan argumentasi. Cara berargumentasi. Iya. Jadi istilahnya retorika. Kalau di kita mantek katanya ya. Gitu. Ilmu mantek ya. Apa mantek? Ilmu keahlian berbicara. Public speaking. Iya. Nanti akan dibenarkan, retorikanya itu akan dibenarkan dengan retorika yang sudah benar ya oleh Aristoteles, namanya silogisme. Jadi retorikanya itu sudah benar gitu. Iya. Karena dulu itu kalau seandainya dulu Pak ya, ada katakan satu contoh Pak ya. Ada orang ketahuan tidur dengan istri orang. Ada laki-laki ya, ketahuan tidur dengan istri orang. Kan dia dibawa ke persidangan di mana ada juri sekitar 500-600 juri. Juri ya loh dulu ya. Sekarang bukan ya. Tidak ada. Kan juri ya. Itu konsep common law. Konsep Inggris dan Amerika tetap pakai juri. Sekarang. Iya. Pakai. Berarti tetap mengacu pada seluruhnya gitu ya, asal muasalnya ya. Kalau di Indonesia kan konsepnya Eropa kontinental, civil law. Jadi tidak ada juri tapi hakim. Jadi kalau dulu itu hakim itu nggak ada juri, tergantung berapa urusan juri. Jadi kalau misalnya yang salah, misalnya katakan 600, yang salah 301, lalu yang benar 299, maka dia dihukum. Jadi juri itu polling modelnya. Iya. Polling berarti voting. Kok polling? Voting, sorry. Voting. Iya. Voting. Juri memvoting. Wah. Tapi tidak ada ini apa? Harus berargumen mereka. Ada argumentasi yang kuat. Jadi orang yang dituduh berargumen, yang menuduh juga berargumen. Jadi kalau misalnya ada orang, ini contoh ya, ada laki-laki ketahuan berselingkuh dengan istri orang ya, lalu si kaum sofis ini, si orang-orang sofis ini, dia akan memberikan, kamu harus berargumen seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu juri yang berbahagia, kalau kita lihat dewa kita, Zeus, dewa yang besar dan agung ya, yang kita hormati, ternyata dia juga melakukan perselingkuhan bukan hanya dengan sesama dewa, tapi juga tidur dengan manusia. Nah, kalau saya ini manusia yang mortal, yang bisa hancur, dibandingkan dengan Zeus ya,
apalah arti saya. Nah akhirnya kan ini juri kan bilang, iya juga ya, dewanya saja sudah seperti itu. Ini sebenarnya selingkuh benar atau salah? Akhirnya itu argumen yang diciptakan. Itu kan dia kan keefektifan, Pak. Orang jadi bertanya-tanya, iya juga ya, benar juga ya, dewa saya saja seperti itu kata mereka. Ya. Jadi sebenarnya selingkuh ini benar apa enggak sih ya, gitu ya. Jadi pemikirannya orang itu dibolak-balik dengan argumentasi. Iya. Logikanya salah, tapi efektif. Bisa masuk gitu. Iya, tapi efektif, bener kan? Iya. Logikanya salah tapi efektif. Seharusnya logikanya benar, efektif gitu. Iya. Lalu mereka juga membuat logika yang nanti akan dibenarkan oleh Aristoteles ya. Silogisme ya. Contoh seperti gini, Pak. Kalau silogisme itu kan baik, Pak ya. Baik. Ada semua makhluk hidup akan mati. Iya, pasti. Fulan adalah manusia, maka fulan akan mati. Mati. Jadi deduktif ya. Iya. Dari hal yang universal ke dalam hal yang Kecil. privat ya, Iya. kecil ya, dari yang luas ke kecil ya, deduktif. Tapi kalau misalnya sofis, dia akan membolak-balikkan. Tapi benar, misalnya cinta itu buta. Universal lah ya. Universal. Cinta itu buta. Cinta itu pemberian Tuhan. Ditarik lagi ke atas. Maka Tuhan itu buta. Kayak gitu ya. Itu Jadi kacau, logikanya kacau. Tapi efektif gitu. Tapi efektif. Orang kan bingung. Iya juga ya. Kan pemberian gitu. Kan bingung akhirnya Mbak ya. Bingung. Jadi menyesatkan ya. Menyesatkan. Nah, bagi orang-orang yang tidak mempelajari tentang itu, mereka akan, oh iya ya, kan benar itu kan deduktif. Tapi menyesatkan. Nah, nanti si Sokrates ini Sokrates ini gurunya Platon. Gurunya Platon banyak ditulis oleh Platon, utamanya di buku The Republic ya. Iya. The Republic atau di Apologia Sokrates itu, atau The Death of Socrates ada. Jadi Platon itu selalu menulis di sana Sokrates. Sokrates tidak pernah nulis buku. Tidak pernah. Tidak ada. Jadi kata Sokrates sendiri berasal dari tulisan yang ditulis oleh Platon. Karena banyak buku Platon mulai dari The Republic, Apologia, The Death of Socrates itu yang ditulis Sokrates. Jadi nanti Sokrates akan terkena mati gara-gara demokrasi sendiri. Iya. Demokrasi sendiri. Iya. Tapi kan heran juga gitu. Di Indonesia ini kan sampai mengembangkan demokrasi yang ideal seperti apa sih? Akhirnya muncullah dari founding father kita memang balik lagi ke Pancasila. Oh, demokrasi Pancasila. Kenapa harus demokrasi Pancasila? Ya karena kalau demokrasi Pancasila dikembangkan, dijadikan fondasi dasar berdemokrasi, itu sangat bagus sekali. Kalau demokrasi Pancasila itu di Orde Baru, Pak. Itu John Soeharto. Iya. Itu di Indonesia. Yeah. Tapi prakteknya kan macam-macam. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi kapitalis kadang. Iya, di dunia Pak ya. Kalau di Indonesia itu sejarah demokrasi itu diawali dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ya. Dari demokrasi terpimpin. Awalnya itu. Awalnya diawali dari demokrasi terpimpin. Demokrasi tapi ada yang mimpin. Ya. Soekarno itu Pak. Soekarno. Sampai nanti dianggap sebagai matinya demokrasi, yaitu pada sekitar tahun setelah dekret presiden 15 Juli tahun 59 itu kan dia kan Soekarno kan meminta 3, bubarkan Badan Konstituante, kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang Dasar sementara, lalu membentuk DPA dan MPRS. Setelah itu kemudian Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Itu dianggap sebagai matinya demokrasi di Indonesia. Mau presiden seumur hidup kan? Nggak ada lagi gitu kan ya. Iya. Lalu kemudian diganti era Soeharto, yaitu demokrasi Pancasila. Nah sekarang era ya demokrasi
reformasi. Demokrasi reformasi. Bingung juga saya itu. Demokrasi reformasi. Ya artinya sudah orang berdemokrasi tidak pada konsep Soeharto ya, Orde Baru dulu kan hanya ada tiga wakil, yaitu wakil dari golongan agama, wakil dari golongan nasionalis, dan wakil dari golongan karya. Dulu kan tiga ya. Sebenarnya Indonesia ini ada dua golongan sebenarnya Pak. Jadi sebelum kita merdeka itu ada dua golongan. Yang pertama golongan kebangsaan, yang kedua golongan Islam. Nah, Pancasila itu menyatukan dua golongan ini. Ini negara, kita mau buat negara, kata mereka ya. Apa ideologinya, apa dasarnya? Ya. Maka muncullah Pancasila itu. Nah, sebenarnya Pancasila itu dia mengharmonikan dua golongan ini. Golongan kebangsaan dan golongan Islam ini diharmonikan dalam Pancasila. Nah, di pasal 4 itu kan sudah jelas ya, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Sila 4 di sana. Sila 4. Iya, di sila keempat. Iya. Sila 4 itu. Dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan sudah konsep demokrasi yang dikembangkan. Jadi sistem yang terbaik ya dalam musyawarah untuk bersepakat ya, kembali yang mirip Senat tadi gitu ya. Senat kan juga musyawarah. Musyawarah. Ya. Nah, Senat dulu kan mereka berkumpul musyawarah. Hanya berbedanya apa San? Dulu itu di Athena ya. Di Athena itu kan ada kepala suku-suku. Kepala suku. Kepala Itu suku. yang Banyak mewakili. Nah, dulu itu mereka kalau rapat itu dipilih katakan 50 dari suku A, 50 dari suku B, 50 dari suku C, 50 dari suku C, dan lotre. Di lotre. Orang tidak mau jadi wakil rakyat dulu. Wakil suku tidak mau. Mereka lotre. Kalau menang lotre ya sudah mereka mewakili di senat itu. Lambat laun mereka kan nggak bekerja karena harus rapat seharian kan. Kalau mendiskusikan hal-hal tertentu kan mereka seharian rapat. Iya. Butuh makan juga rapat, ya. Mereka kan nggak bekerja, tidak bekerja. Mereka butuh makan. Akhirnya dibuatlah konsep mereka yang mewakili rapat itu diberi upah karena mereka nggak bekerja. Bayang. Lambat laun perjalanan lambat laun ternyata mereka yang ada di sana itu bukan lagi mewakili tapi ingin mencari upah. Itu manusia. Loh, ini konsep dulu aja. Konsep dulu ya. Dan sekarang kan tapi logis ya. Mereka nggak bekerja seharian, harus mendengarkan sesuatu hal, membahas satu hal yang tidak diupah karena itu pengabdian dulunya. Awalnya logis. Ya. Lalu kemudian nggak tahu lagi kalau sekarang ya. Diburu gitu. Kita kan akademisi kan hanya bisa melihat dari sisi akademisnya. Iya. Jadi secara sejarah perjalanannya seperti ini. Iya. Tidak melihat pada fakta kenyataannya. Walaupun itu juga fakta kenyataan yang dibicarakan pada dulu. Ya. Tempat untuk listrik. Apa? Listrik katanya mas-mas ada. Apa? Hanya Hah? streaming. Tempat meja live streaming. Tahu juga saya. Coba tanya lagi. Ini iklan kamu ini direkam ini. Oke. Balik lagi ke demokrasi. Ini kan demokrasi tidak henti-hentinya untuk dibahas, terutama dalam kaitan dengan kajian sosiologis. Masyarakat itu paham Pak, tahu dengan istilah demokrasi. Apa demokrasi itu? Masyarakat itu semuanya mendengar bahwa demokrasi yang paling sederhana dari masyarakat untuk ditafsirkan, demokrasi itu kebebasan berbicara, sehingga seringkali ada kebebasan yang berlebih di sana yang menyebabkan kerugian terhadap pihak-pihak atau golongan-golongan tertentu karena terlalu bebas berbicara, bukan menggunakan limit
demokrasi yang seharusnya seperti apa. Padahal untuk konsep demokrasi yang sebenarnya, demokrasi itu orang, masyarakat mempunyai kewenangan dan hak yang sama untuk memilih atau dipilih dalam konteks pemilihan umum. Gitu. Memang demokrasi itu kan sistem. Jadi demokrasi itu sistem pemerintahan. Nah, untuk agar sistem pemerintahan ini berjalan dengan baik, logikanya diberikanlah hak-hak tertentu kepada orang, salah satunya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Iya, kebebasan berpendapat. Ya memang, tapi kebebasan berpendapat bukan berarti bisa berpendapat sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya, Pak ya. Lalu kemudian menjadi arogansi, Mas. Lalu kemudian menghina. Gitu ya. Bukan seperti itu. Walaupun ada beberapa orang-orang tertentu yang menggunakan satire. Tapi satire itu sindiran. Tapi kok malah justru sarkasme ya yang sarkasme, Pak. Lebih banyak sarkasme orang sekarang. Menghina fisik sekarang. Iya, lebih bukan menghina jabatan yang diemban gitu, atau bukan, maksudnya bukan menghina sih, maksud saya bukan mengkritik jabatan yang diemban, bukan mengkritik personnya, bukan mengkritik lagi, menghina ya. Iya, menghina. Kritik itu kan baik, Pak. Iya, tapi kalau yang dikritik itu kebijakan dari si kebijakan yang dimiliki oleh yang dikembangkan oleh kekuasaan itu dikritik. Boleh. Bagaimana impact dan solusinya gitu. Tapi orang sekarang memaknai kritik itu sarkasme sebenarnya, bukan kritik. Jadi orang ini kritik, ternyata sarkasme, masuk pada penghinaan, menuduh-nuduh yang tidak kuat buktinya, menghina fisik, kan itu tidak bolehlah seperti itu. Iya. Itu bukan bagian dari demokrasi. Juga diatur. Nah, sebenarnya Pak, konsep demokrasi ini bagus bagi orang-orang yang mau berpikir sebenarnya. Memang tujuan demokrasi itu adalah musyawarah dan mufakat. Orang bermusyawarah kalau tidak punya ide dan gagasan serta solusi, itu tidak akan jalan musyawarahnya. Justru tidak mau untuk mufakat. Berarti demokrasi ini sistem yang bagus untuk peradaban yang sudah maju. Kalau saya malah beda pendapat dengan Pak Han. Gitu ya. Iya. Demokrasi ini dia baru, kalau di Indonesia Pak ya. Di Indonesia. Dia baru bisa terlaksana kalau ada partai politik. Iya. Kalau partai politik sudah bilang A, tetapi orang di dalamnya dia bertentangan B, bertentangan dengan dirinya, tapi partai sudah ini A arahnya, tujuannya A, tapi dia B, walaupun dulu misalnya sama-sama B, sama-sama B, maka dia masuk ke partai tersebut karena sama-sama B. Dalam perjalanannya partainya kemudian merubah haluannya, merubah arah dan tujuannya ke A. Kan bertentangan dengan benar nih si B ini tadi. Tetapi karena ini bagian dari sistem demokrasi, akhirnya orang ini dia harus menentukan pilihan, dia ikut jadi A karena partainya A. Jadi itu yang mungkin bukan jelek ya, tapi orang-orang kalau model seperti saya nggak bisa gitu. Masuk ke sana nggak bisa, karena kan kalau sudah kita arah tujuan kita sudah A ya sudah A gitu. Walaupun yang lain B gitu ya. Konsep seperti itu. Makanya kalau menurut saya sebelum sistem demokrasi ini betul-betul ditegakkan dan betul-betul hampir 100% berjalan dengan baik, harus kita ciptakan budaya berdemokrasi dulu. Budaya berdemokrasi itu apa? Ya, harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kan sudah waktu kecil sudah sering diajari kita Pak dalam PMP itu ya.
pendidikan moral Pancasila, mendengarkan pendapat orang lain, Sekarang nggak ada itu. menghargai pendapat orang lain. PMP. Iya, sekarang kan Istilahnya diganti. Diganti. Ada pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. iya kalau dulu PMP kita, Iya. pendidikan moral Pancasila, P4 ya. tolong menolong dan sebagainya. Nah, ya ini harapan saya ya tidak luntur gitu. Artinya anak-anak muda sekarang, anak-anak kecil sekarang harus tahu dengan PMP itu. Bagi kita PMP dulu, pendidikan moral Pancasila. Jadi budaya yang dikembangkan itu harus berdemokrasi dulu sebelum sistem demokrasi itu terwujud atau terlaksana dengan baik. Oke, kita kalau berkaca pada Eropa ada perdana menteri, ada Itu sistem pemerintahan. ada monarki, Presidensil, ya. Kemudian parlementer. ya. Tapi budaya yang ada di masyarakat itu cenderung demokratis. Ya mungkin faktor SDM juga ya, sumber daya manusianya yang lebih bagus mungkin, sehingga budayanya lebih demokratis. Mereka itu penghargaan kepada orang lain itu memang tinggi karena kesadaran. SDM-nya tinggi. Iya. Jadi memberikan penghargaan. Tetapi pada beberapa hal tertentu terkait misalnya tentang pilihan pemimpin Pak ya. Pemimpin biasanya sama saja sih Pak, karena ada kepentingan. Lebih Pak, berarti kan budaya masyarakatnya dan pemikirannya demokratis, sehingga tidak perlu ribut-ribut gitu ya, eker-ekeran bahwa ini yang terbaik, itu yang terbaik gitu. Mas An, ini saya ada kegiatan. Iya ya, saya juga mau sarapan nih. Perut sudah keroncongan. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini adalah petualangan kosong. Hanya omong kosong, daripada kita ngobrol tebal ke timur nggak jelas. Lebih baik kita melakukan tukar tambah pikiran dengan melakukan diskusi seperti ini. Ya. Terima Semoga kasih. bermanfaat bagi kita. Bagi kita. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bos. Oke, lapar lah. Kan nggak ada.